Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, dari mulai nikmat-nikmat yang terlihat kecil dan sederhana sampai nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam dipandang sebagai nikmat yang paling besar? Karena tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Oleh karenanya, beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan kehidupan yang baik dikarenakan oleh adanya iman dan amal soleh. Ini artinya selaku orang Islam, kita diajarkan oleh Islam sebagai agama kita bahwa apabila kita menginginkan kehidupan yang baik bagi diri kita, maka kita harus menjaga iman dan kita harus beramal dengan amal yang soleh. Dengan adanya iman dan amal soleh itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kehidupan yang baik kepada kita. Penjelasan tentang hal ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya man siapapun ya. Jadi man itu sifatnya adalah am, sifatnya adalah umum, berlaku bagi siapa saja. Amila sholihan, yang beramal dengan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia dari kalangan orang laki-laki maupun dari kalangan orang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, fala nujhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri penghidupan kepada dia dengan penghidupan yang baik. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa siapapun yang berbuat kebaikan, apakah yang berbuat kebaikan itu orang laki-laki atau yang berbuat kebaikan itu adalah orang perempuan, sepanjang dia orang yang beriman, maka Allah berjanji akan memberikan penghidupan kepada dirinya dengan penghidupan yang baik. Jadi kata kuncinya amal soleh, dan yang kedua adalah iman. Ya. Amila sholihan wa huwa mu'minun, beramal dengan amal yang soleh, kemudian dia adalah orang yang beriman. Orang yang seperti itu dipastikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghidupan yang baik. Oleh karenanya kita harus mengarahkan arah hidup kita ini kepada menjaga iman kita sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ini. Kemudian kita beramal dengan amal soleh, amal yang baik dalam kehidupan kita, supaya dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah kebaikan. Hidup kita akan diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Kita akan berpindah dari satu aktivitas kehidupan yang baik kepada aktivitas kehidupan yang baik, kalau bisa menjaga iman dan kita senantiasa berbuat kebaikan. Tidak hanya sepanjang itu pemberian Allah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kata Allah, kami akan berikan kepada mereka pembalasan untuk mereka menurut yang telah mereka amalkan sebaik-baiknya itu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajrun, akan memberikan pembalasan, akan memberikan pahala, akan memberikan penghargaan kepada mereka yang beramal soleh itu dengan pahala yang sebaik-baiknya, dengan penghargaan yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya, jangan pernah kita merasa capek untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Baru kita istirahat dari berbuat baik. Kalau kita belum meninggal dunia, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu menjadi prioritas dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam konsepsi Islam, jangankan menjadi orang baik, menjadi orang yang terbaik pun kalau memang berkeinginan tidak sulit. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis, termasuk di dalamnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik dari kalangan kamu, man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi belajar Al-Quran, setelah kita bisa, kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, khairukum, kamu adalah orang yang terbaik, kamu adalah orang yang paling baik. Jadi beramal soleh itu, berbuat kebaikan itu dalam konsepsi Islam tidak rumit. Belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain, itu sudah menjadi yang terbaik. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi bersabda, man aroda ayatakallama ma'allahi fal yaqra'il Qur'an. Man aroda, siapapun yang berkeinginan ayatakallama ma'allahi, untuk berbincang-bincang dengan Allah, fal yaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berbincang-bincang dengan Allah, seperti Nabi Musa pernah berbincang-bincang dengan Allah, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran itu seperti kita berbincang-bincang dengan Allah. Dan Al-Quran itu adalah sumber, mambaul khair, sumber dari semua kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita sudah menyerap
banyak sekali energi kebaikan untuk masuk ke dalam diri kita, dan energi itu akan kita gunakan, akan kita kembangkan untuk kemudian kita berbuat banyak kebaikan di dalam hidup ini. Karena kehidupan yang baik itu disebabkan adanya iman, terpeliharanya iman, dan disebabkan adanya amal soleh, perbuatan baik. Meskipun dalam kehidupan kita tidak mudah menjaga iman yang ada pada diri kita, meskipun di dalam hidup kita terkadang ada halang rintang untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, iman seseorang itu bisa menjadi tidak sempurna pada saat dia melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu adalah godaan dalam perjalanan kehidupan setiap hamba Allah. Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina itu berbuat perzinahan kalau ketika dia berzina itu imannya baik. Jadi orang yang imannya baik itu nggak mungkin bisa berzina. Kalau ada orang beriman berzina, kata Nabi, itu imannya dalam keadaan rusak, imannya dalam keadaan sakit, imannya dalam keadaan breaking point, berada pada titik kritis. Jadi kemaksiatan itu bisa menjadi indikator sehat atau sakitnya keadaan iman pada diri seorang hamba. Kemudian Nabi juga mengatakan, wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu meminum khamar ketika dia meminum khamar itu dalam keadaan beriman. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada orang beriman minum khamar, imannya itu dalam keadaan tidak sehat, imannya dalam keadaan sakit, imannya dalam keadaan rusak. Karena kalau imannya sehat, nggak mungkin dia mau meminum khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ada orang beriman minum khamar yang itu diharamkan di dalam Islam, maka pertanda bahwa imannya sedang sakit. Dia butuh berobat. Berobatnya bukan ke dokter, berobatnya kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang Islam dan iman secara baik dan benar. Ke sana dia harus berobat supaya imannya kembali sehat, kemudian dia tidak lagi melakukan perbuatan yang terlarang di dalam
Islam.